Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqimilina syarrafa. Amma ba'du. Pertama yang Al-Fakir muliakan, yaitu Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar beserta jajaran pengurus, semua jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan pagi ini, semoga semuanya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, berikut sehat wal afiat. Selanjutnya cucuran rahmat beserta salam semoga terlimpah curahkan, kita bingkiskan spesial kepada junjungan kita, baginda alam, habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, para penganut, pengikut daripada ajaran Rasulullah. Semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, khususnya umumnya seluruh umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatil uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini, Al-Fakir ingin berbagi atau sharing, ya, lebih enak ya. Kalau bahasa mengajarkan kayaknya kurang pas gitu ya. Karena yakin di depan Al-Fakir ada yang lebih paham dan ada yang lebih memahami tentang kajian ilmu agama. Pada kesempatan pagi ini sesuai, yaitu temanya adalah yaitu tentang fikih perkawinan. Kenapa perkawinan? Karena di kantor urusan agama ada yang disebut binwin, bimbingan perkawinan, ya. Itu masyhur ya, binwin mandiri. Bahkan sebelum terjadinya pernikahan, ya, itu ada binwin dulu. Para jamaah, kita memang semua yang namanya Islam, semua udah paham, yaitu dari rukun agama adalah ketika kita masuk dalam ajaran agama Islam yang disebut ad-din, harus memahami rukun Islam, kemudian dilanjutkan dengan rukun iman, dilanjutkan lagi dengan ihsan. Jelas ya? Nah, dalam Islam kita dianjurkan juga oleh agama, bahkan dalam Al-Quran jelas, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian fi silmi dalam agama kita, yaitu agama Islam, kafah, secara totalitas, ya. Kafah itu adalah total. Jadi ketika kita dituntut untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam secara total, maka kita mungkin di sini dituntut untuk melaksanakan dan memahami, belajar tentang kajian ubudiyah. Ubudiyah adalah dicatat dimulai dari membaca 2 kalimat syahadat hingga menunaikan ibadah haji. Itu disebut ubudiyah. Yang kedua, ketika sudah mampu memahami ubudiyah, mari kita tingkatkan kepada muamalah. Nah, muamalah ini selama ini apakah kita sudah benar atau tidak
muamalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam jual beli, gade menggade, artinya transaksi dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut, dan ajaran agama Islam dalam kajian fikih ulama-ulama kontemporer sudah jelas menjelaskan, mulai dari kitab karya dari Imam Asy-Syafi'i, kemudian dilanjutkan oleh karya-karya ulama. Dan kalau lebih dari kajian fikih itu lebih daripada 1000 karya tulis ilmiah para alimil ulama khusus dari madhab Syafi'i. Maka selama ini apakah benar atau tidak muamalah kita? Jawabannya ada di masing-masing. Selanjutnya adalah babul munakahat. Nah, ini yang kita bahas adalah babul munakahat. Nah, munakahat ini adalah di dalamnya yaitu dimulai awal kita khitbah, ya, dijelaskan khitbah, kata orang sini mah ngelambar, ya, ngalamar, ya, khitbah. Itu dianjurkan hingga terjadinya ijab kabul, dan diakhiri mungkin ada yang cerai, ada yang meninggal dunia. Nah, yang keempat adalah babul jinayat. Jadi jinayat ini kalau dalam kajian fikih atau dalam bahasa sekarang ini adalah tentang pidana. Nah, yang terakhir itu adalah tentang babul qadayat. Nah, ini yang jarang sekali sebetulnya, ya. Jarang ketika dikaji tentang babul qadayat. Apa itu babul qadayat? Babul qadayat adalah sebuah bab di dalam kajian fikih dan usul fikih yang mengatur tentang cara menjustifikasi, menghukumi masalah ubudiyah, menghukumi masalah muamalah, menghukumi masalah munakahat, menghukumi masalah-masalah jinayat. Ternyata ada yang disebut babul qadayat. Nah, ini tercatat oleh ulama terutama dalam kitab Fathul Mu'in. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, kemudian Al-Fakir di sini juga bawa, ya. Kitabnya adalah kitab Kifayatul Akhyar. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar ini jelas, ya, jelas sekali. Kita sudah enak, ya, tinggal baca bagi yang bisa baca, karena kalau ulama rata-rata kan dengan tulisan bahasa Arabnya gundul, ya, gundul. Ini perlu waktu yang lama, ya, kalau baca gundul. Tapi sekarang kan juga banyak terjemah yang sudah diterjemahkan oleh para kiai, para ulama-ulama kekinian, ya. Boleh kita membaca terjemah dimulai dari kitab Safinah, kitab Sulam Topek yang kecil, hingga kitab yang paling besar mungkin. Tapi kalau Sarah Majmu, ya, Muhadab, itu masih jarang karena 20.000 halaman lebih. Ya, nerjemahkannya cukup, ya, harus memakan waktu yang cukup lama. Nah, ulama dulu ada ulama yaitu Syekh Nawawi yang wafat di tahun 676 Hijriah. Ini menyusun sebuah karya tulis ilmiahnya hingga 20.000 halaman. Bayangkan, ya, bayangkan. Kalau sekarang, ya, tentunya tinggal copy paste, ya. Sekarang copy paste. Kalau dulu 676 Hijriah itu namanya Syekh Nawawi yang mempunyai gelar, kalau sekarang kan ada doktor, profesor, ya. Kalau dulu gelarnya adalah ulama mujtahid tarjih wal fatwa, termasuk dari ulama mutaakhirin, ya. Karena ulama itu ada ulama mutaakhirin, nanti, ya, ada ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu dari 500 tahun hingga sampai 100 Hijriah. Itu disebut ulama mutaqaddimin. Ada mutaakhirin. Nah, mutaakhirin ini adalah 600 Hijriah. Mulai dari abad ke-5 yaitu 500. Nah, Imam Al-Ghazali wafatnya 505 Hijriah. Nah, Imam Al-Ghazali itu masuk ke dalam, ya, mutaakhirin, masuk juga ke dalam mutaqaddimin, ya. Jadi Al-Fakir sebelum berbicara tentang fikih perkawinan perlu prolog, ya, prolog, karena ini ketika membedah fikih, ya, kita harus paham apa itu fikih. Fikih ini dalam sebuah kajian ilmu agama, kalau bahasa kita mah sebuah metode cara dalam
beribadah, cara dalam bermuamalah, cara dalam bermunakahat, cara tentang jinayat dan kodoyat. Nah, ulama-ulama terdahulu ini sangat hebat ya. Kalau Al-Fakir mengatakan hebat. Di tahun 600 Hijriah belum ada komputer, tapi mampu menyusun sebuah karya tulis ilmiah lebih daripada 20.000 halaman. Baru bikin skripsi aja udah pusing ya. Pusing. Aduh. Ya, dosen salah lagi, ya Allah. Ulama 20.000 halaman. Kira-kira kalau sekelas kita dengan bahasa Arab, tulisannya Arab digundulkan, kira-kira butuh waktu berapa tahun itu kalau nyusun 20.000 halaman? Kira-kira. Nah, kan kita betapa indahnya punya ulama yang begitu hebat. Ya. Bahkan kalau kita membaca Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, ada yang namanya, kita suka populer adalah jago hadis. Siapa yang jago hadis? Dalam ilmu hadis diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Nah, ternyata kalau bahasa orang Sunda, nyuk cruk galur mapai tapakolot. Itu orang Sunda kan. Kata bahasa kitanya menelusuri jejaknya para alimil ulama. Ternyata Imam Bukhari itu adalah punya guru, diantaranya Imam Humaidi. Imam Humaidi itu santri daripada Imam Asy-Syafi'i. Terus kemudian Imam Muslim punya guru, di antara gurunya adalah Imam Harmalah. Nah, ini Imam Harmalah, beliau punya guru, di antaranya Imam Syafi'i. Ternyata dua pencatat hadis yang terkenal di dunia itu dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra karya Imam As-Subki di tahun 700 Hijriah, masyhur bahwa dua imam pencatat hadis itu bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kan berarti siapa sih Imam Syafi'i? Silakan loyalitas siapa Imam Syafi'i. Nah ya. Jadi kita kerucutkan ya, yang ini sesuai tema yaitu tentang munakahat ya. Ini sebetulnya Al-Fakir sudah di PDF-kan ya. Malam itu keburu ya, kuotanya habis jam 12. Mau beli udah nggak ada. Biasa suka ada saldo 10.000 langsung itu kan ya, supaya ada kuota. Ternyata ya tadinya mau di-share ke Pak Haji Bambang, mana Pak Haji Bambang ya, supaya tadinya ada ya kenang-kenangan dah tentang apa yang disebut fikih perkawinan. Nah, fikih perkawinan atau pernikahan ini termasuk kepada ya tadi yang disebut sebagian daripada udkhulu fi silmi kafah. Jadi ternyata kalau kita ngomong-ngomong udkhulu fi silmi kafah, berarti minimal kita harus baca dulu kitab takrib. Apa? Kitab takrib ya. Nah, kitab takrib ini adalah karya tulis ilmiah dari Syekh Abu Suja. Syekh Abu Suja lahir pada 433 Hijriah, meninggalnya 593 Hijriah. Beliau termasuk ulama yang mempunyai umur panjang, yaitu hingga 160 tahun. Nah, karya-karya beliau banyak yang menjelaskan lagi. Di antaranya Fathul Qorib, di antaranya Kifayatul Akhyar, ada lagi kitab Bajuri, ada lagi Bujairimi, ya, Al-Quluyubi. Udahlah liar ngomongnya ya. Banyak ternyata ya. Ulama itu hebat. Jadi ternyata ulama tahun 400 Hijriah dijelaskan oleh ulama kekinian. Maka ada yang disebut sanadil ilmi, sanad keilmuan dari kajian ilmu agama. Ya, kebetulan ya kalau sanad sih punya ya. Al-Fakir itu dulu pernah ngalamin mondok ya di daerah Kabupaten Tangerang, Cisoka, Blaraja ya. Itu namanya pondok pesantren Darul Ibtida. Nah, Darul Ibtida itu termasuk pondok pesantren yang sampai saat ini tidak menerima bantuan dari pemerintah. Dan nggak mau dibangun, kecuali iuran masih. Itu pun iuran dari para santri. Dan pondok nggak mentereng, masih balai rombeng. Tahu balai rombeng? Yang atapnya pakai hatep, kirai, terus tiang-tiangnya kayu kelapa, pinggirnya pakai bilik, ya, bilik-bilik dari bambu. Bawahnya juga masih ada yang kayu, ada yang bambu. Ya, kalau bahasa dulu Al-Fakir itu, kalau pondok seperti itu ada angkatan darat,
yaitu banyak tumbila. Aduh, tumbila ya Allah. Terus ada lagi angkatan udara, nyamuknya banyak. Ada lagi angkatan laut. Wah, itu tuh kuman-kuman. Maka santri itu rata-rata budug. Gak tahu yuk. Sampai sekarang santri masih budug. Al-Fakir termasuk yang pernah budug semua. Ya, budug semua. Sampai ngerendam di air belerang tuh. Ya Allah. Pas naik angkot bau. Aduh, malu tuh dulu. Kalau sekarang ya Allah ya Rabbi. Nah, ternyata sanad keilmuan ini penting ya, penting. Kenapa? Karena bisa tolak ukurnya dari sanad keilmuan. Nah, tapi artinya yang punya sanad juga belum tentu hebat. Bisa saja yang nggak punya sanad pun hebat. Tapi etika dalam berilmu minimal kita punya sanad keilmuan. Guru kita dari mana, hinggalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali tentang babul munakahat. Jadi babul munakahat ini di dalamnya adalah yang disebut fikih perkawinan. Biasa kita kalau akan menikah ya, semua ini udah lumrah, ada yang sebut meminang atau khitbah ya. Kemudian ada doa meminang, ada doa memohon jodoh, barangkali ada yang ya sudah duda, ada juga. Ayam perjaka masih ada. Oh ya, ya kalau menikah lagi nggak apa-apa kalau mampu, ya kalau mampu kan. Tapi kalau kita lihat dari fikih poligami, subhanallah, boro-boro kita mau nikah lagi sebetulnya, bener. Kenapa? Karena semua, ya ketika kita punya istri yang pertama aja, kan, berarti yang nyuci piring aja wajib adalah suami. Waduh, cuci pakaian. Suami itu kata siapa? Mana ibu? Waduh, wah kencang banget itu. Ya. Waduh, menang tuh. Aduh, bener kan? Dalam fikih itu seperti itu. Coba. Terus nganter anak sekolah ke sekolah itu siapa? Suami. Aduh. Ya Allah. Kerja ke PT suami, yang dagang, yang jualan, yang bertani, ya, yang jadi karyawan buruh, pulang itu udah siap lagi cuci piring. Siapa? Suami maning. Aduh, suami maning. Ya Allah. Berarti gimana itu perempuan? Nggak ada kerjaan. Ya kalau dalam bahasa Sunda mah tinggal nangkarak jeung sawedak. Naon nangkarak sawedak? Terlentang dan menghias diri untuk suami. Tapi sekarang aneh, si para istri itu menghias itu oknum, bukan untuk suami. Kalau udah sampai kalau dandan istri itu berapa jam? Ada yang 5 jam? Nggak ada ya. Tapi minimal itu setengah jam itu habis pakai dandan. Ya. Tapi untuk siapa kadang-kadang? Naudzubillah. Untuk ojek, untuk tukang angkot. Padahal berhias diri itu ya tetap untuk suami. Tapi karena istrinya semuanya pada solehah. Nah ini ya. Maka dalam pernikahan itu ada yang disebut dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Menuju sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan waruhmah, kuncinya apa? Saling memahami antara suami dan istri. Dari segi apa? Dari segi kekurangan. Kalau lebih jangan disebut dah. Ya kalau dulu kan kita semua ngalamin pacaran. Ada yang nggak ngalamin pacaran di sini? Ya, ada yang ngalamin? Dulu kan, ya Allah, sayang-sayangan. Tapi beda ya kalau dulu dengan sekarang. Kalau sekarang tinggal di WA, chat, langsung masuk ke dalam kamar. Kalau dulu, ya namanya mau ketemu dengan kekasih itu harus bawa rokok. Kenapa? Untuk ngobrol kongkok dengan calon mertua. Kalau nggak bawa rokok biasanya nggak dibukain tapi ruangan tamunya. Ada begitu? Ada. Ya, kalau sekarang anak-anak sekarang pacaran tinggal
chat, ya, WA. Maka ini hati-hati ya. Kita kadang-kadang kan gagap teknologi. Sedangkan anak sekarang bocah kelas 1 sudah pinter itu kan main HP. Ya Allah, kalah tuh emak-emak, kalah tuh bapak-bapak amaan anaknya. Nah, jadi dalam perkawinan atau pernikahan ini, jadi kita harus memahami lagi diantaranya ada tentang apa yang disebut nikah. Ya, kalau bahasa kita mah kirata ya, kira-kira tapi nyata. Ya, kalau dulu nikah itu ada bahasa teh nikah teh nikmat karasa haneut cenah gitu. Ya kan? Sebelum nikah laki-laki kedinginan, perempuan pun dingin. Tapi kalau sudah nikah terasa hangat, ya. Atau minantu, ya minantu tikirata, mimiti nanpa tugas kata orang Sunda. Jadi memulai awal menampak sebuah tugas. Karena ketika menjadi menantu, hak dari seorang bapak itu pindah kepada menantu, yaitu seorang suami, tanggung jawab suami. Maka kita jangan terlalu ikut campur ketika ada permasalahan di anak kita yang sudah menikah. Biarin, yang penting jangan menyok tuh, jangan ada KDART dah. Kan begitu. Yang namanya rizki Allah sudah ngatur. Tidak sedikit orang ketika nikah, sebelum nikah itu usahanya maju, serba ada, pas nikah ya jadi tidak punya apa failit. Kadang-kadang ada usaha yang begitu. Itu ujian dalam rumah tangga. Ada yang begitu, ada ngalamin ya. Ada waktu nikah tidak punya apa-apa, tapi sudah nikah punya apa. Artinya ketika sudah nikah Allah berikan rezeki yang mudah. Allah berikan kesuksesan rezeki yang mengalir bagaikan air yang tak henti-henti. Ada yang begitu, ada kan? Terus gelombang dalam kehidupan berumah tangga, semua akan mengalami surut dan pasangnya rezeki kita. Bahkan Al-Fakir pernah ya ini kalau bicara Al-Fakir itu ya mungkin pernah ngalamin jadi bos sebetulnya, cuma bos sengek. Ya, bos itu 20 juta Pak sebulan di tahun 2008. Kira-kira gimana tuh? UMR Kabupaten Bekasi berapa? UMR Kabupaten Bekasi 2008 baru 2 juta ya. Al-Fakir udah 20 juta. Tapi Allah takdirkan itu di 2012 sampai 0 rupiah. Coba 0 rupiah. Bahkan pernah diusir, kontrak diusir pernah. Utang timbang 8.000 rupiah itu sudah nggak dikasih 1.000. Tapi alhamdulillah sekarang sering main ke rumahnya ya, istri asal ketemu nangis. Orang yang kemarin ngasih ketika ngutang 1.000 aja sudah tidak dikasih. Nah ini ya Allah ngalamin. Kalau kira-kira nih ibu-ibu, kalau 0 rupiah itu suami kita, kira-kira gimana? Yang tadinya jadi bos, kira-kira gimana? Yang tadinya ngasih nafkah misalnya sebulan 4 juta misalnya, tiba-tiba 0 rupiah, kira-kira Bu gimana Bu? Kira-kira gimana? Ada uang abangku sayang, kagak ada uang abangku tendang. Di sono, kalau di Taman Astor yakin pada solehah semuanya, amin. Di sono nggak tuh sono di mana? Ya. Kan ini juga harus saling memahami, harus saling pengertian di dalam rumah tangga. Ketika sang suami yang tadinya kaya, punya apa-apa, tiba-tiba di perjalanan baru 1, 2, 3 tahun berumah tangga, tiba-tiba Allah kasih pailit usahanya menjadi 0 rupiah. Apa yang harus dihadapi oleh kedua mempelai suami dan istri? Nah, ini kan cukup guncangan dalam berumah tangga. Allah akan kasih guncangan-guncangan itu. Karena semakin kita kadang-kadang ada orang semakin ibadah, rajin sholatnya,
tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, hidupnya masalah kismin maning. Ada begitu, ada. Yang salah siapa? Apakah Allah? Bukan. Justru kita sudah rajin ibadah, rajin tahajud, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap sekarang berdoa, sekali lagi, setiap sekarang berdoa, itu Allah sudah siapkan ijabah kelak di kemudian hari. Ada yang diijabahnya 1-2 hari, ada yang diijabahnya 1 minggu, 2-3 bulan, 1-2 tahun. Kalau itu doa, permintaan kita tidak diijabah, tidak dikabulkan, nanti ketemu di akhirat. Di akhirat tidak ketemu tuh, berarti dosa kita banyak. Tutup lubang, gali lubang. Semua doa diijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan mengkabulkan, mengijabah. Nah, mudah-mudahan kadang-kadang kita doa saja, doa masih diperbutkan. Ada imam yang doa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama robayani sogiro. Si makmum udah nggak mau amin. Ada di sini yang begitu. Ada kan imam doa ya, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama robayani sogiro. Doanya menjadi mimpin doa. Jadi imam doa. Makmum ada yang ngomong, ya itu imam gak tahu ilmunya kayaknya. Kan begitu ngomongnya. Masa ilok, kata orang sini kan. Masa ilok, ingin diampuni dewekan saja. Padahal dalam kajian usul fikih itu jelas, walaupun itu Allahumma gfirli, karena Allahumma gfirli dzunubi termasuk adalah doa riwayah. Ketika dirobah oleh kita, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama robayana sigoro, atau Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama robauna sigoro. Boleh. Itu namanya diroyah, merubah doa. Nah, lagi-lagi kata si imam kan, saya mah ini Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama robayana sigoro. Ini kan dari Rasulullah. Awas. Jangan sekali-kali ketika merubah doa yang dari hadis atau dari Al-Qur'an, kemudian kita masih punya anggapan bahwa doa adalah ini doa dari Rasulullah atau riwayah atau dari Al-Qur'an. Itu naudzubillah, dikhawatirkan man kadzaba bihadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang khawatir. Gara-gara doa, tibang gara-gara doa salah i'tiqad. Ya, membedakan mana riwayah, mana di royah. Sama halnya dengan para khotib. Nih pernah ya, para khotib Jumat. Kalau para khotib Jumat sekarang khutbahnya pakai dengan mauidhahnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Itu berat tanggung jawab khotib. Kalau salah i'tiqadiyah, keyakinan, meyakinkan bahwa khutbah yang di setiap masjid sekarang ini beranggapan itu adalah di riwayah, maka termasuk man kadzaba bihadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengajarkan khutbah dengan bahasa Arab. Dirubah dengan bahasa Indonesia boleh dalam ajaran agama, tapi intinya jangan sampai salah paham. Riwayah disebut diroyah, diroyah disebut riwayah. Nah, ini kan hal-hal sepele ya. Ternyata jadi seorang khotib ya, naudzubillah, gara-gara begitu masuk neraka. Karena dalam hadis Rasulullah kan, man kadzaba bihadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu masyhur dalam kitab Jamis Shogir juga dicatat ya. Nah, jadi kita tadi kembali ke doa. Kita ketika berumah tangga maka harus dicarinya juga duit kan. Pakai motor harus pakai duit, bawa motor pakai duit, sampai meninggal juga harus pakai duit. Ada yang meninggal nggak pakai duit? Ya, ada yang meninggal nggak pakai duit? Ya pakai, ya
Nah, tapi alhamdulillah sebetulnya sekarang ada yang sudah tahu ini Pak Haji Nunu ini ya, jam BPJS Ketenagakerjaan non formal sebetulnya ada ya. Ini sosialisasinya jarang, bahkan yang meninggal dunia itu 42 juta dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan non formal, tapi harus iuran 16.800 per bulan. Itu ada JKK, ada JKM. Nah, ini kan kalau orang yang meninggal dunia, ya maaf ya, untuk mengkapani dan lain sebagainya kan ini perlu duit. Nah, duit itu sendiri adalah doa, usaha, iman dan takwa. Kan gitu artinya. Duit itu doa, usaha, iman dan takwa. Ya kita tuh kalau ngomong duit, ya ingatnya kan doa. Berarti kita harus banyak berdoa. U-nya kita harus usaha dibarengkan dengan keimanan. Iman dibungkai lagi dengan takwa. Ini ya, mudah-mudahan kita kalau ingat duit ya harus ingat kepada doa, ya, usaha, iman dan takwa. Nah ini ya, ini dalam berumah tangga yakin semua manusia akan membutuhkan. Lagi-lagi rizki Allah yang menentukan. Suami mencari nafkah, suami mencari rizki itu adalah sebuah kewajiban. Hasilnya Allah yang menentukan. Benar kan? Jadi dalam sebuah syair jelas. Wa indana li abdin kasbun kulipa walam yakun muasiran faltarifa. Jadi kulipa kasbun indana. Jadi kita itu diwajibkan kepada sang suami harus mencari nafkah. Ada yang bertani, ada yang jadi buruh, ada juga yang pegawai, ada juga yang berdagang. Semua adalah kewajiban. Adapun dapat atau tidaknya itu rezeki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita termasuk adalah mujahid fisabilillah. Ketika kita mencari rezeki untuk anak dan istri, itu adalah sebuah kewajiban. Berarti mujahid, orang yang berjuang memperjuangkan agama. Karena agama luas. Di dalamnya ada babul munakahat. Kewajiban seorang suami menafkahi anak dan istri, mendidik anak dan istri. Ini ibu-ibu kira-kira kalau mau tidur ada nggak suami ibu ngajarin misalnya baca Fatihah, makhorijul huruf sebelum tidur? Ada nggak bu? Kagak ada. Yang ngajarin fardu wudu misalnya bu sebelum tidur ada nggak? Kagak ada. Lah, kan kalau siang kan suami nggak keburu usaha, biasanya menjelang tidur kongkok, ya kongkok. Ngobrol. Nah sambil ngobrol itu beberangan, neng. Fardu wudu ada berapa sih? Nah pernah nggak ditanya bu fardu wudu? Kagak. Ya itu wajib. Ya mendidik seorang istri itu kewajiban suami. Mendidik yang menjadi anak itu kewajiban suami. Tapi alhamdulillah kan karena istrinya solihah, ya lagi-lagi solihah. Istri kita dalam berumah tangga mayoritas semuanya membantu suami. Cuci piring sekarang istri, nyuci pakaian istri, nganter anak ke sekolah istrinya. Itu berarti betapa besarnya pahala seorang istri. Ya Allah. Nah ya. Nah tadilah kuncinya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Wa ashiruna bil ma'ruf ini saling memahami dari kekurangan.
Kan ini kebangetan juga ya. Ketika pagi-pagi si suami akan kerja ya ke PT kawasan Jababeka, uang tinggal 10.000, itu juga hasil minta ke istrinya, "Neng, ada berapa uang?" "Ada 10.000." 10.000 katanya. Dikasih sambil monyong tuh istrinya. Bener kan, sambil monyong. Ketika di perjalanan 2 kilometer lagi ke perusahaan, ke PT di mana tempat bekerja, bensinnya habis. Dibeliin tuh, pakai beli bensin habis. Ya. Sampai pekerjaan, ya, dikit agak terlambat karena macet. Diomelin. Waduh, udah sama istri di rumah manyun. Sampai pekerjaan diomelin, pulang sore. Pas pulang sekitar 3 kilo lagi ke tempat, ke rumah, itu ban bocor. Uang kagak ada. Didorong ngos-ngosan. Ya. Baru aja setengah kilo, hujan lebat, banjir. Duh. Sampai rumah kebanjiran. Bocor lagi, Bu. Aduh, istri udah marah-marah. Kata si istri pas datang, "Assalamualaikum." Nah, ini nih. "Kemana aja, Bang? Dasar suami goblok, kamu enggak punya." Udah habis itu. Diomelin sama si istri. Pusing nggak, Pak, kalau begitu? Yang satu lagi anak meriang. Beas sudah kagak ada beras. Utang udah enggak ada yang ngasih ngutang. Kiamat kayaknya ya. Duh. Ya Allah, ya Rob. Ada yang begitu, ada? Nggak ada, alhamdulillah. Sono yang ada, sono kan. Ya Allah. Ternyata kalau dalam berumah tangga itu perjuangan, itu jihad fisabilillah. Kalau tahu, Pak, ini ketika kita mau kerja sama. Itu kalau tahu motor kalau bisa bicara, kita tahu itu baca istighfar sebetulnya. Astagfirullah. Suaranya apa? Berbet. Kan begitu. Plek motornya. Tapi hakikatnya mah itu baca istighfar karena sang suami ingin berjihad, memperjuangkan, mencari nafkah untuk sang istri dan anak. Dicatat. Kalau tahu tuh rumput yang bergoyang, itu juga baca istighfar. Karena tahu ini udah harum. Karena niatnya bagus. Jangan dikira orang yang jadi karyawan, jadi petani yang bekerja, itu malaikat tidak membacakan istighfar. Baca istighfar. Memohon ampunan. Ya Allah, ya Rabb, semoga orang ini diampuni dosanya olehmu ya Rabb. Kata malaikat. Untung, Pak. Karena apa? Karena yang namanya mencari nafkah itu masuk dalam tatanan babul munakahat. Kesananya yang disebut yaitu dalam kajian kitab fikih yang disebut ibadah goer mahdoh. Kan gitu kan? Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Nah, jadi kita dalam dunia pernikahan ya, sebetulnya banyak ya kalau kita bicara tentang pernikahan. Nanti ada, kalau nggak salah itu ada bab zihar, ada ila, ketika sumpah ila gimana hukumnya zihar, ketika nalak atau mentolak gimana hukumnya, mentolak yang soreh, mana yang sebut kinayah, itu masih banyak dalam babul munakahat, dalam pernikahan. Intinya dalam rumah tangga ya, kembali lagi rumah tangga, kita kunci sukses dalam berumah tangga adalah yang disebut mendapat sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, yaitu kuncinya wa ashiruhunna bil ma'ruf, saling memahami antara suami dan istri. Itu saja mungkin ya. Kalau materi mah kayaknya nanti di share aja ya. Materi mah ada di share ya. Tinggal baca, nanti kalau nggak paham ya tinggal WA ke Pak Ketua DKM, nanti dijawablah melalui WA ya. Nah, silakan ya, barangkali sharing ya, berbagi
ya kita ya kalau curhat apa gimana bahasanya ya. Ya Al-Fakir juga kadang-kadang curhat sebenarnya. Sama, curahan hati itu luka-liku berumah tangga ada ya. Ya silakan ya, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan ya, masih ada waktu ya, 10 menit, berapa menit ini? 5 menit. Ya, silakan barangkali. Nah, sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya. Oh, udah disiapkan. Nah, alhamdulillah. Nggak kebaca, tulisannya bagus ini ya. Coba mana ini moderator bacain dah. Nggak kebaca ini. Banyak saya apa ini? Temukan kasus seorang suami menceraikan istrinya. Oh ya, ayo Pak Haji Bambang lah. Ayo coba. Pak Ustadz, banyak saya temukan kasus seorang suami menceraikan istrinya tanpa kejelasan, yakni meninggalkan tanpa cerai secara resmi di pengadilan agama dan tanpa nafkah, sementara ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi ketika ada sang suami meninggalkan istrinya, ya menterlantarkan. Kalau menterlantarkan jelas haram dan dosanya ditanggung nanti oleh suami. Ya kalau nikah lagi, ya yang satu aja nggak dikenapkahin, nikah lagi kan gitu. Ya kan nikah yang kedua ya sama sah aja. Yang nama nikah selama rukun nikahnya terpenuhi sah pernikahan. Tapi di dalamnya kan setelah mendolimi pada istri yang pertama. Ya itu mah kira-kiranya naudzubillah ya, naudzubillah. Harusnya permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dulu. Kalau mau A ya A, mau B ya B. Artinya kalau berceraikan lebih baik ceraikan. Kalau memang sudah tidak ada kesepakatan, tidak ada bisa untuk membangun kebersamaan dalam berumah tangga. Ya kalau bahasanya gentleman lah, laki-laki udah mending A aja ceraikan, jangan diterlantarkan. Nah ketika istri diterlantarkan, tidak dinafkahi ya lebih daripada 2 tahun misalnya ya, atau mungkin baru 1 tahun, boleh seorang istri menggugat ya, menggugat perceraian ke pengadilan agama ya. Ya kalau suaminya udah nikah lagi biarin ya, tapi jelas itu dolim ya, dolim kepada sang istri. Nah berarti gugat cerai atau perceraian nanti ketika digugat dikabulkan, maka itu sebutnya gugat cerai, maka sah si istri ketika nanti sudah idah ya, idah. Dan ngitung idah secara agama, ini secara agama tetap ketika ada pernyataan dari si suami. Karena kalau suami sudah ada kalimat menceraikan, kalimat yang ketiga, kalimat yang soreh ya, cerai atau serahkan. Awas nih, jangan ngomong kepada sang istri, gua pisah hari ini, itu jatuh talak. Gua serahkan, jatuh talak. Gua talak, walaupun bukan bahasa Arabnya adalah tolak, itu jatuh. Jangan sekali-kali 3 kalimat itu kita ucapkan kepada sang istri ya. Nah kalau udahlah kamu mending balik aja ke kampung, nah balik ke kampung itu kinayah. Kalau kita niat nyuruh istri suruh balik ke kampung, ke kampung halamannya atau ke rumah ibunya, itu kinayah. Ketika kita niat menceraikan jatuh cerai. Kalau tidak niat berarti tidak jatuh. Sekali lagi, berarti kalau ada kasus si istri diterlantarkan oleh sang suami, maka boleh istri menggugat cerai kepada suami, datang ke pengadilan agama. Ya, nanti idahnya ngitung sesuai putusan pengadilan agama. Yang dihitungnya itu boleh tuh. Kalau mau nikahnya di kantor urusan agama.
Karena kantor urusan agama ketika belum ada akta cerai atau surat kematian, kalau meninggal dunia kan, nah terus belum idah, itu tidak akan mencatat, ya sekali lagi tidak akan mencatat di kantor urusan agama. Jadi yang wajib nikahkan itu bukan KUA. KUA itu wajib hanya mencatat, bukan nikahin. Nikahin mawal wali, ya nikahin mah wali. Belajar Pak, nanti kalau nggak bisa diajarin lah. Mending kita dah wali. Kalau kita nggak bisa, gampang, ada teks, tulis. Suami wali nulis, nanti dipandu si calon mempelai laki-lakinya juga dikasih tuh tulisan untuk qabulnya. Cukup ya pertanyaan itu? Cukup? Nah, udah Pak Haji Bang, nggak ada lagi ya? Udah. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, yaitu kajian walaupun enggak secara mendetil, dan insya Allah Al-Fakir akan mengirim ya file ya PDF ya, tapi di bawahnya masih ada kalimat bersambung ya. Nanti silahkan kenang-kenangan bisa dipelajari ya. Mungkin kalau salah dalam tulisan PDF juga nanti mohon ya dibukakan pintu maaf dan kritikan nanti dari para jamaah yang dapat filenya, silahkan dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga dalam kajian fikih pernikahan atau babul munakahat ini, dalam kesempatan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam rezeki kita, berkah dalam rumah tangga kita semua. Semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kemudian anak keturunan kita semua, semoga Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada nusa, bangsa, agama, negara yang kita cintai. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, wa baligh muradana fil khair min khairi dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa talamizana wa dzurriyyatana min ibadika sholihinal muttaqin wa minal ulama'il amilin wa min ahlil ilmi wal khair wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa la taj'alna wa auladana wa ahlana wa talamizana wa dzurriyyatana minal munafiqin wa minal musyrikin wa minal kafirin wa minal baghiin ad-dhalin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana yassir lana kullal umuri ya muyassir. Allahumma ighfir lana kullal dzunubi ya mughaffir. Allahumma iftah lana kullal ulum bi futuhil ulama'il amilin ya Fattah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.